Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Merdeka atau mati! Berita akan kedatangan tentara Jepang di Tanah Jantan telah terdengar. Bahkan jauh sebelum Jepang menginjakkan kaki di Selat Panjang. Berita yang beredar pada saat itu didominasi oleh kabar seputar kekejaman dan kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Jepang terhadap masyarakat di Nusantara. Dan ketika Jepang datang ke Kepulauan Meranti, mereka pun merasa perlu mengubah cara pandang penduduk setempat. Upaya pertama yang dilakukan oleh tentara Jepang di awal kedatangannya ke Selat Panjang adalah meminimalisir kekerasan dan bersikap sopan terhadap penduduk. Upaya mereka tidak sampai di situ. Para tentara Jepang melakukan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam di Tanah Jantan dengan mendirikan badan usaha perdagangan yang dikabarkan akan saling menguntungkan. Berbagai badan usaha dagang didirikan di Kabupaten Kepulauan Meranti, terutama di Tanah Jantan, Selat Panjang. Di antaranya ada Ataka Sangyo Kabushiki Kaisa, Kaso Kabushiki Kaisa, Okura, dan Kumai. Tentara Jepang berdalih bahwa alasan mereka mendirikan berbagai badan usaha tersebut adalah sebagai langkah menuju Indonesia merdeka. Hal ini membuat kedatangan mereka mendapat sambutan hangat dari para penduduk di Tanah Jantan. Kaso Kabushiki Kaisa merupakan salah satu badan usaha milik Jepang yang khusus menangani produksi dan pemasaran sagu di Tanah Jantan. Pada saat itu, Jepang memandang Kaso Kabushiki Kaisa ini sebagai sebuah badan usaha yang sangat menguntungkan. Karena daerah ini cukup dikenal sebagai penghasil sagu terbesar di kawasan Rantau Melayu, yaitu Riau dan Semenanjung Tanah Melayu Malaya atau Malaysia. Tanah Jantan di masa itu dijadikan sebagai gudang penyimpanan kaso yang terletak di persimpangan antara Jalan Tebing Tinggi dan Jalan Diponegoro. Tak hanya sampai di situ, Kaso Kabushiki Kaisa juga melebarkan sayapnya menjadi perusahaan yang menangani produksi garam di Selat Panjang. Bahkan dalam waktu singkat, kolam-kolam beton segera dibangun sebagai tambak produksi garam. Sedangkan pabrik garam dibangun di Jalan Jawi-Jawi.
Namun belum sempat menuai hasil dari bidang usaha garam ini, Jepang telah lebih dahulu mengalami kekalahan dalam perang. Di masa kependudukan Jepang, pabrik Kaso memproduksi sagu sebagai upaya untuk menambah pendapatan Jepang sebagai modal untuk melakukan ekspansi ke daerah-daerah yang mereka duduki. Pabrik Kaso juga memberikan sumbangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, khususnya daerah-daerah yang mengkonsumsi sagu sebagai makanan pokok mereka. Pabrik Kaso yang memproduksi sagu ini juga direncanakan oleh pemerintah Jepang sebagai komoditas ekspor. Hal ini tentunya memberikan dampak positif bagi Tanah Jantan, yaitu di mana nama Tanah Jantan Selat Panjang menjadi semakin dikenal di Malaya, bahkan sampai ke Jepang. Produksi sagu sebagai bahan baku berbagai macam produk terus dikembangkan, seperti di Kampung Banglas, tepatnya di Dusun Suak, terdapat sebuah pabrik pengolahan sagu terbesar di rantau Selat Panjang. Pabrik-pabrik sagu ini dikelola dengan manajemen yang cukup baik. Berbagai sarana pendukung dibangun oleh Jepang seperti pelabuhan Jembat Kaso yang berfungsi untuk mengangkut produksi sagu ke berbagai daerah. Tenaga buruh di pabrik ini adalah para pekerja paksa yang didatangkan dari luar daerah dengan tambahan penduduk Kampung Banglas sebagai tenaga ahli di dalam pengolahan sagu. Sedangkan tentara Jepang menjabat sebagai mandor pabrik. Selain mendirikan pabrik sagu, tentara Jepang juga mendirikan perusahaan bernama Ataka Sagyo Kabushiki Kaisa. Perusahaan ini dibangun untuk mengelola produk hasil hutan yang akan dijadikan kayu balak atau log. Karena potensi hasil hutan yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti sangat besar. Perusahaan ini tidak sebesar Kaso Kabushiki karena potensi sagu dinilai lebih menjanjikan daripada pabrik kayu balak. Selain itu, tenaga kerja untuk pabrik kayu balak juga relatif lebih sulit dicari dibandingkan dengan tenaga kerja untuk pabrik pengolahan sagu. Namun perusahaan Ataka Sagyo Kabushiki Kaisa ini tetap berjalan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan usaha dan kepentingan papan bagi tentara Jepang. Di bagian pesisir, Kepulauan Meranti juga menyimpan potensi-potensi yang menjanjikan karena dikelilingi oleh hutan bakau yang lebat. Melihat ini, tentara Jepang mendirikan perusahaan baru yang bernama Okura, bergerak di bidang tanaman industri. Perusahaan ini berfungsi untuk mengelola kayu bakau untuk dijadikan arang. Okura juga mengusahakan penanaman karet. Oleh karena itu, perkebunan karet pun dibuka di Selat Panjang dan sekitarnya. Perkebunan karet ini direncanakan menjadi tanaman industri sebagai fokus komoditas untuk ekspor. Badan usaha lain yang didirikan oleh tentara Jepang adalah Kumiai. Kumiai ini dibangun khusus untuk menyediakan kebutuhan logistik bagi penduduk dan tentara Jepang seperti beras, gula, minyak, dan berbagai bahan keperluan lainnya.
Pada saat itu, untuk mendapatkan kebutuhan harian, penduduk harus membeli barang-barang tersebut di toko Kumai. Kumai didirikan mulai dari Selat Panjang hingga ke kampung-kampung di kawasan Kepulauan Meranti. Bahan logistik dan keperluan lainnya dipasok dari Johor Bahru, Malaya, dan Singapura. Bahan logistik ini diangkut dengan menggunakan kapal yang berlayar dari Kepulauan Meranti dengan membawa muatan sagu, sedangkan arah balik dari Johor Bahru ke Meranti mereka akan membawa bahan-bahan logistik. Aktivitas perdagangan sagu dari Kepulauan Meranti ini turut memberi andil bagi perkembangan perdagangan di Selat Melaka. Demikianlah beberapa badan usaha yang didirikan oleh tentara pendudukan Jepang di Tanah Jantan, Selat Panjang. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jika ada tambahan atau pengetahuan lain terkait dengan hal ini, silakan tulis di kolom komentar. Tunggu kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.